ruangan bla 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 bla. Itu ya. Oke, kemudian jenis data apa yang diminta? Primer atau sekunder? Oke, kemudian ini definisi, ini juga definisi. Terus kenapa disebut data primer, disebut primer atau oke, jadi dua paragraf aja. Ini satu paragraf, ini satu paragraf. Jadi dia dua paragraf. Oke, 3.2 apa? 3.2 apa? Tempat dan waktu penelitian. Ada yang kuesioner nggak di sini? Ada ya. Oke, ini bikin jadi 2. 3.2.1 tempat penelitian. Oke, karena kalian tidak mengunjungi sesuatu tempat untuk melaksanakan penelitian atau kalian hanya ngambil di Bursa Efek Indonesia. Ada yang berbeda nggak? Ada kan? Oke, karena kalian hanya ngambil di Bursa Efek Indonesia, maka di sini sebutin penelitian ini dilakukan secara online pada website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.index.go.id. Dan 3.2.2 waktu penelitian. Nah, buatkan tabel. Tabel 3.1 waktu penelitian. Buat dulu kosongin isinya. Tabel ini. Nah, nanti coba lihat ya bentuk tabelnya seperti apa. Bulan ke-1, apa Januari apa lagi, nanti ya coba nyetin tabelnya dulu. Nanti baru diisi pada saat kalian streaming. Ya. Terus 3.3 apa? Operasional variabel penelitian. Nggak ada definisi ya? Nggak ada. Operasional nah, operasional variabel penelitian ini baru isinya rumus. Nah, ini pakai kalimat pembuka dulu. Penelitian ini menggunakan variabel independen apa-apa-apa dan variabel dependen apa dan menambahkan variabel moderasi apa. Terus satu, misal tadi harga saham Y. Terus di bawahnya tambahin variabel dependen Y dulu ya disajiin. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. Titik. Terus jelaskan definisinya. Harga saham adalah bla 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 bla. Kalau kami yang maka saya catat ya. Harga saham adalah bla 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 titik. Harga saham dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan titik 2 rumus. Rumusnya pakai menu equation. Jangan berantakan. Pakai menu equation di Word. Rumus di bawah rumus tulis 10 formnya 10 PT sumber. Titik 2 nama dalam kurung waktu. Ya, sama. Nomor 2 berarti variabel X1. Nomor 3 berarti variabel X2 dan seterusnya sama. Definisi sama rumus titik. Pastikan rumus tidak menggunakan tahun-tahun yang terlalu jauh. Ini saya juga mati dong ya. Tuh dia mati lampu. Oke, pastikan rumus tidak menggunakan tahun yang jauh karena rumus ini menentukan bab 4 nanti. Kalau kalian belum menyusun bab 4 itu mau penguji nggak setuju kalian pakai rumus ini, berarti kalian olah dan berulang. Jadi gak ada yang primer bener ya? Gak ada beda loh. Bilang. Udah selesai. 3.4 apa? Bab 3 itu paling gampang. Bu, itu harga saham nanti salah satu itu harga saham. Berarti dia 3.31 atau satu. Boleh, angka 1 juga boleh. Itu tidak terlalu penting. Harus dibikin subab. Maksudnya penomorannya mau pakai 3.3.1 boleh, mau pakai angka 1 boleh. Apalagi 3.4 sampel dan populasi. Nah, ini yang populasi
populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Nah ini dipakein dipisah ya, populasi. Nah jelasin dulu definisi populasi itu apa. Oke, saya kasih gambaran. Teman-teman, populasi itu adalah semua hal atau semua data yang kalian pakai dalam penelitian. Kalau bisa kalian pilih kemarin subsektor consumer non cyclical, maka ada 118 perusahaan consumer non cyclical, maka 118 itulah yang namanya populasi. Definisi populasi itu apa? Terus baru populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun segini sampai tahun segini. Selesai. Nggak usah nambah-nambahin, nggak apa-apa. Nah, kemudian 3.4.2 sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi. Ada yang manajemen laba? Oke, kalau variabel X-nya manajemen laba, berarti kalian perlu nggak perusahaan yang gimana caranya dia melakukan manajemen laba orang dia rugi? Artinya dari populasi kalian yang tadi saya campurin ke 118 populasi akan ada akan ada perusahaan yang terbuang karena tidak sesuai dengan kebutuhan variabel. Contohnya tadi, bisa lagi kalau kalian punya variabel kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional itu adalah ada apa enggak sih PT luar yang punya saham di PT kita. Kalau pada saat kalian buka annual report tidak ada yang punya saham atau tidak ada kepemilikan institusionalnya, berarti itu akan dibuang dari populasi. Artinya sampel adalah bagian dari populasi. Maka ada metode pengambilan sampel namanya. Di sini jelaskan dulu definisi sampel. Kemudian ada definisi sampel baru. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Saya bisa pastikan semuanya pakai metode ini karena kalian menggunakan data sekunder semua. Oke, definisi sampel. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah definisi. Oke, saya jelasin sedikit. Metode purposive sampling itu adalah kalian menentukan kriteria. Kriteria sampel seperti apa yang mau kalian, kriteria populasi seperti apa yang mau kalian jadikan sampel. Sesuai dengan apa pembuatan kriterianya, sesuai dengan variabel kalian. Artinya, satu mahasiswa bisa jadi kriteria sampelnya berbeda-beda. Oke. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti menentukan kriteria-kriteria bla 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 bla. Titik. Kriteria dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan peneliti untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah titik 2. Satu, ini yang pasti ada. Pasti ada. Perusahaan sektor apa? Tergantung kalian pilih sektor apa yang terdaftar di Bursa Indonesia tahun sekian sampai tahun sekian. Kan kalian mau dia harus terdaftar tahun segini sama tahun segini kan? Maka masukin dia di sampel. Yang kedua, perusahaan sektor apa yang mencatatkan laba selama tahun berapa sampai berapa. Kriteria nomor 2, tidak akan ada di skripsi kalian yang tidak membutuhkan data laba di operasional variabel. Kan di operasional variabel ada rumus tadi saya bilang. Kalau di operasional variabel kalian tidak ada rumus yang meminta data laba, maka kriterianya ini nggak akan ada. Paham nggak? Kalau di sini ada laba berarti di situ Pakai kriteria laba. Karena kalian harus membuang perusahaan yang dan populasi dibuangnya nggak boleh atas dasar, tidak boleh tidak ada dasar. Jadi harus ada kriteria dulu untuk nanti di bab 4 kalian membuang perusahaan yang rugi tadi.
Kalau kalian gak butuh data laba kan berarti mau perusahaan beli mau perusahaan laba kan ya bodo amat. Gue gak butuh data laba gitu. Oke, kemudian variabel apa lagi yang biasanya membuang ya? Financial distress. Financial distress itu pasti butuh data laba. Pokoknya dilihat rumusnya. Dia butuh. Jadi kriteria ini disusun berdasarkan kebutuhan variabel kalian. Oke. Yang ketiga, ini boleh ada boleh enggak, tapi di umumnya ada. Perusahaan sektor yang menggunakan mata uang rupiah. Sebenarnya dolar itu boleh, tapi kadang kalian males mengkonversinya. Jadi ya udah dolar maunya saya buang aja, saya pakai yang rupiah itu boleh. Tapi kalau misalnya populasinya sedikit, kalau ngebuang yang dolar kan berarti akan tambah sedikit. Kemarin kan saya bilang nggak boleh di bawah 30 total sampelnya setelah dikalikan tahun. Maka ya udah yang dolar konversi, maka nggak perlu ada kriteria ini, gitu ya. Terus nomor 4, perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel seperti soal tadi kepemilikan institusional. Terus apa lagi? Nah, ini adalah perusahaannya harus punya di laporan keuangannya harus ada data-data yang kalian butuhkan untuk menggambarkan variabel. Tapi kalau misal rumus kalian cuma struktur modal, apa tuh struktur modal misalnya aset tetap dibagi total aset, kan nggak mungkin nggak ada aset tetap. Terus misalnya lagi judul kalian cuman laba bersih, nggak mungkin dia nggak punya laba bersih. Jadi ini nggak usah ada. Itu kalau kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, itu ada perusahaan yang ada kepemilikan institusionalnya, ada yang enggak. Maka yang enggak kalian buang karena melanggar kriteria nomor 4. Gitu. Jadi sekali lagi kriteria ini disusun berdasarkan kebutuhan variabel kalian. Butuhnya apa? Oke. Terus 3.4.3 apa? Pengumpulan data ini Kopas saja. Ini isinya sama. Terus tekniknya? Ya, teknik. Oh, ini teknik. Terus 3.4 teknik analisis data. Ya. Terakhir ya? Ya. Oke. Teknik analisis data. Ini juga isinya Kopas. Jadi teman-teman, teknik analisis data itu uji-uji akan kalian lakukan nanti di bab 4. Dan kalian kopasnya dari jurnal-jurnal atau tesis orang yang menggunakan IFIUS. Jadi jangan kopas dari yang SPSS. Nanti di sini ada uji apa, itu ikutin aja. Sama definisi-definisinya itu juga ikutin aja. Gitu. Jadi kalau kalian nyonteknya pakai yang kopasnya pakai yang SPSS, itu pasti nggak nyambung. Gitu. Pokoknya gampangnya kopasnya yang ada uji Chow, uji Hausman, uji Lambert multiplier itu pasti benar, itu kopas aja dari atas sampai bawah. Uji hipotesis. Apa ya? Jenis penelitian. Udah. Terus bawahnya kuantitatif. Bab 3 lebih gampang. Kode kualitatif. Tiga sama 3.4 itu kan kopas aja. Itu ngambil dari jurnal orang yang lebih variabel sama atau enggak? Yang ketiga dia pakai infuse. Kalau ini apa aja? Kalau ini umum. Oke, kalau analisis yang ini harus infuse. Oh, hati-hati. Kalau dia pakai SPSS, teknik analisis datanya berbeda. Bedanya, kalau dia pakai SPSS, dia ada uji validitas, ada reliability, itu nggak boleh dipakai. Oke, kalau infuse, dia ada uji Chow, pokoknya dia kalian melihat dia ada uji Chow, uji Hausman, itu pasti infuse. Itu boleh. Kalau bisa pakai tesis atau skripsi. Kalau jurnal itu bisa udah dirangkum, soalnya kalau kita publikasi jurnal itu harus maksimal berapa halaman nih. Kalau boleh banyak-banyak, jadi bisa udah dirangkum. Tapi kan tujuan kalian kan bukan bikin jurnal, tapi skripsi. Jadi kalau bisa lihat di skripsi orang apa
Di share aja kalau satu ada yang nemu skripsi judulnya apapun, yang penting dia pakai itu share aja di grup. Berarti nggak harus kutipan ya Bu? Kopasnya tetap harus kutipan. Emang kalau gitu kutipan? Enggak. Maksudnya nggak. Kita pasti ngelihat dari skripsi orang kan. Oh. Kita nggak harus kutip dia. Prinsipnya setiap kali kalian ngambil punya orang harus dikutip. Berarti kayak teknik pengumpulan data menurut gitu. Iya. Bukan, iya benar. Jadi kalau di bab 3 itu kebanyakan Sugiono. Jadi mereka-mereka yang ahli statistik. Nanti kalian baca deh. Pasti itu aja nama orangnya. Sugiono, Uma sekarang, pasti itu aja orangnya. Kalau berarti kalau definisi itu dikutip aja pasti tadi. Iya. Kalian butuhnya data apa? Kalau nggak ada ya tereliminasi gitu kan. Nanti itu di bab 4. Yang penting Google kamu tahu. tentuin dulu kriterianya. Di sini belum ngomongin angka. Kalau gantian Kak. Belum ngomongin angka, baru kalian tetapin kriteria dulu. Nanti kalian butuh data apa dari dalam laporan keuangan. Kalau kalian butuhnya harga saham itu kan nggak mungkin nggak ada. Maka di kriteria ya udah nggak usah ngomongin harga saham. Udah kali ya?